Shalom, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bagaimana caranya kita menolak tanpa menyakiti? Renungan ini diambil dari Daniel 1:8. Silahkan nanti dibaca. Sebagai makhluk sosial, manusia pada dasarnya ingin diterima oleh orang lain. Karena itu, penolakan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi siapapun. Respon setiap orang saat ditolak pun berbeda-beda. Ada yang bisa menerima dengan tenang, ada yang biasa saja, dan ada pula yang bereaksi keras, terutama mereka yang memiliki ego tinggi. Kondisi inilah yang sering membuat banyak orang ragu atau takut untuk berkata tidak, meskipun sebenarnya mereka tidak ingin melakukan atau menerima sesuatu. Namun, ada saatnya kita perlu berani menolak. Jika kita selalu menerima semua tawaran dan permintaan orang lain, bisa jadi kitalah yang akhirnya dirugikan. Daniel dan kawan-kawannya berada dalam posisi yang sangat terbatas sebagai tawanan di Istana Babel. Mereka sebenarnya tidak memiliki kebebasan untuk memilih, apalagi menolak apa yang telah ditetapkan. Ketika pemuda-pemuda Ibrani lainnya diminta untuk memakan hidangan raja, mereka menuruti perintah tersebut meskipun makanan itu dianggap najis. Berbeda dengan yang lain, Daniel dan teman-temannya memilih untuk menolak. Menariknya, penolakan itu justru membuat mereka dihargai dan dipuji oleh raja. Dari peristiwa ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari. Pertama, penolakan Daniel disampaikan kepada pihak yang tepat, yaitu pemimpin pegawai istana. Pada masa sekarang, seringkali orang yang tidak setuju terhadap suatu kebijakan justru melampiaskannya di media sosial. Cara seperti ini bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi memperkeruh keadaan. Menyampaikan keberatan atau penolakan seharusnya dilakukan melalui jalur yang benar dan kepada orang yang berwenang. Kedua, Daniel tidak hanya menolak, tetapi juga menawarkan solusi alternatif serta meminta kesempatan untuk membuktikannya. Pada dasarnya, orang memang tidak suka ditolak, tetapi mereka lebih terbuka jika diajak berdiskusi dan bertukar gagasan. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami tujuan pihak lain, lalu menawarkan cara berbeda agar tujuan tersebut tetap tercapai. Bahkan, memberikan jaminan atau bukti pendukung dapat meningkatkan kepercayaan dan posisi tawar kita. Ketiga, Daniel dan kawan-kawannya senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Inilah kunci utama keberhasilan mereka. Tuhanlah yang menggerakkan hati pemimpin pegawai istana sehingga berkenan kepada Daniel. Ayat 9. Tuhan pula yang membuat Daniel dan teman-temannya menjadi 10 kali lebih bijaksana dan lebih sehat dibandingkan yang lain, karena mereka tidak memakan hidangan raja. Penyertaan Tuhan terjadi karena mereka mengutamakan ketaatan kepodinia di atas segalanya, termasuk kepentingan pribadi. Sikap inilah yang membuat Tuhan berkenan dan menyertai hidup mereka. Orang mungkin tidak suka ditolak, tetapi akan lebih mudah menerima jika disertai dengan solusi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.